Halo teman-teman. Nah, jumpa lagi bersama kami dan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hawa Aprinda Sunarto dengan NIM 2005071098 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Monika Hotmatua Syambing dengan NIM 2005071103. Kami dari kelas BK5D Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Medan. So, without any further ado, let's get started. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu pejabat negara. Yang kedua adalah PNS atau pegawai negeri sipil, yang ketiga pegawai, yang keempat pegawai tetap, dan yang kelima adalah pegawai dengan status wajib pajak luar negeri. Yang bukan menjadi wajib pajak PPh pasal 21 adalah yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat yang bukan WNI, yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan yang terakhir adalah negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat yang pertama adalah bukan warga negara Indonesia, subjek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah pegawai, yaitu PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Yang kedua adalah penerima pensiun, yang ketiga adalah penerima honorarium, yang keempat penerima upah, dan yang terakhir adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dalam pemotongan pajak. Pengecualian subjek pajak. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Dan yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Yang pertama, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. Dan yang terakhir adalah apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Yang keempat adalah uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima adalah gaji. Gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Yang ketujuh adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, yaitu jasa tenaga ahli, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah
barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan yang terakhir adalah distributor pengusaha MLM. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa uang gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, dan tunjangan. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, THR, gratifikasi, dan bonus. Yang ketiga adalah upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama adalah pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi dwiguna. Yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh FINA. Yang ketiga adalah iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Keempat adalah penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kelima adalah kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir adalah zakat yang diterima oleh objek pajak yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pemotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua adalah bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Badan lain. Yang ketiga adalah dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Selanjutnya yang nomor 4 adalah perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP, DN yang melakukan pekerjaan bebas. Nomor 5, perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WPLN. Yang keenam, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayaran gaji upah sekaligus dengan pekerjaan jasa, kegiatan yang dilakukan OP. Yang ketujuh, perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Yang terakhir, penyelenggaraan kegiatan yang termasuk badan pemerintah, organisasi internal, perkumpulan, DP, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP-DN berkenan suatu kegiatan. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Kewajiban pemotongan pajak terdiri dari 4, yaitu pertama, mendaftarkan diri, yang kedua, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, yang ketiga, menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang, dan yang terakhir adalah mengisi, mentandatangani, dan menyampaikan SPT. Selanjutnya adalah tarif pajak dan penerapannya. Terdiri dari yang pertama, tarif pajak PPh 17 Undang-Undang diterapkan atas PKP dari A. Pegawai tetap, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan yang pertama, biaya jabatan, yang kedua, iuran pensiunan yang dibayar sendiri oleh pegawai, yang ketiga, PTKP. B. Penerimaan pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan yang pertama, biaya pensiun, yang kedua, PTKP. C. Pegawai tidak tetap, pegawai, dan calon pegawai yang dibayar secara bulanan adalah besar penghasilan bruto dikurangi PTKP. D. Distributor perusahaan MLM atau direct selling, penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.
Adapun rumusnya adalah PPh pasal 21 sama dengan PKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang kedua, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa A. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan terakhir. Pada tahun 2009, beasiswa tidak menjadi objek PPh pasal 21. B. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang selama 1 tahun takwin. C. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. Yang D. Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. Adapun rumusnya yang dapat kita lihat di slide adalah PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 3. Tarif 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayar atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, penilaian, aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto atas honorarium atau imbalan lain. Adapun rumus yang dapat kita lihat di slide adalah PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali 50% dikali 15%. Yang keempat, tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 132.000 sehari tetapi tidak melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan takwin dan tidak dibayarkan secara bulanan. Adapun rumusnya, PPh pasal 21 sehari sama dengan di dalam kurung penghasilan bruto sehari dikurang 132.000 dalam kurung dikali 5%. Yang pertama, uang pasongan, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, atas jumlah penghasilan bruto 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPh. Yang kedua, atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan kena pajak sampai dengan 25 juta akan dikenakan tarif 5%. Lapisan 50 juta sampai dengan 100 juta akan dikenakan 10%. Lapisan kena pajak 100 juta sampai 200 juta akan dikenakan tarif 15%. Di atas 200 juta akan dikenakan 25%. Yang kedua, tarif 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan 2D ke bawah dan TNI atau Polri berpangkat pembantu letu ke bawah atau ajun inspektur TK 1 ke bawah. Adapun rumus yang digunakan adalah PPh pasal 21 final sama dengan penghasilan bruto dikali 15%. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan perlombaan dipungut PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang keempat, honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi dipungut PPh final 5% dari iuran bruto.
Dan yang terakhir adalah saat terutang, pemotong pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PPh tersebut. Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Sekian hasil presentasi video kami. Semoga presentasi video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan para penonton sekalian untuk mengetahui tentang PPh pasal 21. Jika ada tutur kata atau kalimat yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.